Puasa. NU ini lahirnya juga dari puasa yang berat yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. 3 tahun dari hulu sampai hilir Sungai Berantas, 3 tahun baca surat Kahfi. Terus kalau malam tidak pernah tidur, sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Maka ya pantas NU itu jadi besar, wong tirakatnya suwe, kendaraannya besar, penumpangnya banyak, cuman nyupirnya nggak bisa banter-banter. Jangan sampean bayangkan kayak yang lain itu, yang lain banter-banter, wong penumpangnya monoton. Mereka kalau nggak cingkrang nggak boleh naik, kalau nggak jenggoten nggak boleh. NU kan penumpangnya macam-macam, banter dadu aja naik. Maka numpang nyupirnya pelan-pelan karena kendaraan besar. Nah kalau yang sana kan kendaraan kecil monoton, yang jenggoten tok, yang cingkrang tok, jadi ya naik. Makanya biasanya kendaraan mereka ini cepet-cepet, ngueng gitu. Lah kadang NU itu diselip orang lakson, kaget gitu. Tapi ya diinteni, mereka kan walaupun kecil banter tapi nabrakan. Ya ono sing banter nabrak sapi, ada. Nabrak. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau kok ngarep niku kula kira cilik. Lawange mek sak mentene niku, jerone gedhe. Kaya ula. Lagi ngajeng ini kaya sak apa sak pintu gerbang tok, jerone tak menten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus yayasan napa niki, Yayasan Ma'arif Yai Hasyim Latif, ya insyaallah tentara. Para wali murid, guru niki. Wah niki guru kabeh. Kula kita nek wali murid. Pantesan wangi ambune. Nek wali murid itu apek. Nggih, lha iki ana kanca-kanca TV 9. Nggih. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki acara ingkang sampun lazim sabadanipun poso. Jadi halal bihalal niku angger bar poso mesti halal bi halal. Pokoknya intine ya kene halal, kono ya halal, ngoten nggih. Kula halal, sampeyan
halal. Intinya halal lebih halal mereka. Lah supaya wong niku saged halal sampean, aku yo halal, aku apik sampean apik. Niku syaratnya namanya setunggal. Orang-orang yang mampu ngedhukke nepsune. Apa nggih? Mampu menurunkan hawa nafsunya. Lah, momentum terbesar meruntuhkan hawa nafsu itu gini kok. Bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa itu bulan meruntuhkan hawa nafsu. Mila kali Gusti Allah puasa niki dados kurikulume menungso sing mboten tau dilereni. Niki. Dadi nek panjenengan niku duwe kurikulum sing ora tau leren niku matematika. Bahasa Indonesia niku mboten tau leren. Gusti Allah niku ndamel sekolahane menungso niku ya ana sing mboten tau leren. Pelajaran niku mboten tau dilereni. Siji pelajaran rabi. Nikah niku kurikulum yang tidak pernah berhenti. Mesti diulang no. Semenjak zaman Nabi Adam tekan Nabi Muhammad niku ana pelajaran nikah. Nah, sing kaping kalih yang kedua adalah pelajaran puasa. Pelajaran puasa itu juga pelajaran yang tidak pernah dihentikan sama Allah. Semua itu diajari poso. Nabi Adam diajari puasa. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud. Hari terang, hari gelap. Jadi 13, 14 Ramadan purnama 27, 28, 29 akhir bulan puasa. Nabi Idris ya diajarkan puasa. Cuman puasanya Nabi Idris ini agak ekstrim. Karena apa? Karena cita-cita Nabi Idris itu pengen melihat akhirat. Nabi Idris ini kan nabi kedua yang paling pusing itu. Karena apa? Umatnya selalu nanya, ya Idris, kok kamu ngajak ke surga, apa pernah kamu lihat surga? Apa kau dia tahu roh Idris? Yo karo, foto-foto karo ada aja-aja. Apa pernah kamu lihat malaikat ya Idris? Ya enggak, sama-sama enggak lihat aja. Lah maka Nabi Idris itu disuruh puasa sama Allah untuk menempuh cita-cita, melihat akhirat biar bisa jawab sama umatnya. Niku digengken poso. Posone ekstrim, tidak boleh makan yang bernyawa. Nah, saat ini dikenal dengan poso mutih. Sampai akhirnya Nabi Idris ini mampu menghasilkan apa yang dicita-citakan. Iso ndelok malaikat. Nah, malaikat yang begitu banyak yang menarik perhatian Nabi Idris itu malaikat matahari. Karena malaikat matahari ini panas, gembrobios gitu. Nah, Nabi Idris langsung berdoa, ya Allah kasihan malaikat matahari ini, ya Allah. Tolong bikin dia nggak terlalu panas atau hilang panasnya. Seketika cling gitu. Malaikat matahari nggak panas. Karena nggak panas malaikat matahari terus takon teng Allah, ya Allah kok nggak panas? Oh didongakno Nabi ku Idris. Kapan-kapan kulo asal cuti betul ya Allah. Lu kok cuti ya? Saya tak terima kasih sama Idris. Yes, kono turun menemui Nabi Idris, malaikat matahari nemuin Nabi Idris. Ya Idris, apa? Terima kasih kamu telah mendoakan saya sehingga matahari ini tidak lagi panas. Ya enggak apa-apa, sama-sama. Loh kok kamu turun ini gimana Mas? Loh kenapa? Loh saya kan penjaga matahari, nek matahari ini gelundung gimana?
Enggak om, itu teman saya masih banyak. Saya kan koordinatornya. Oh ya sudah. Lu berarti nih sampean koordinator itu malaikat yang banyak itu ada. Ada. Malaikat itu banyak sekali. Oh berarti cerita tentang malaikat itu yang paling galak katanya bernama Israel itu ada. Oh ada itu temanku itu. Kerasnya luar biasa. Lah kenapa mas? Enggak, saya itu pengen kenalan gitu. Boleh enggak? Ya, boleh om. Itu temanku kok, nanti tak SMS kan. Kenapa sih? Saya biar bisa cerita sama umat saya, karena umat saya ini ngeyelnya luar biasa, selalu nanya mati apa itu lah. Ya sudah, besok tak SMS kan janjiannya. Ini janjian malaikat Israel turun. Waktu itu malaikat Israel turun, Nabi Idris takut, saking takutnya sampai ngepir gitu. Kata malaikat matahari, ya Israel, jangan galak-galak gitulah. Dia temanku, berubahlah kamu jadi manusia. Akhirnya celing jadi manusia biasa. Ada apa kamu? Enggak, saya pengen ya Israel, pengen merasakan jabut nyawanya itu gimana sih, biar saya bisa cerita sama umat saya. Aku bisa cerita. Ya sekarang turun, dijabut selama 10 menit, kembalikan lagi. Hidup lagi. Begitu hidup, Nabi Idris nanya, loh katanya sakit kok enggak? Ya enggak, wong kamu temennya temenku, aku ya enggak enak. Ya sudah. Ya sudah kalau gitu. Terus apa lagi? Ini kan mati, hidup lagi saya. Kalau yang mati terus kemana? Ya tergantung, kalau baik tak kasih temenku namanya Mak Ridwan. Kalau nakal ya tak kasih temanku namanya Malik. Kalau saya nengok ke sana boleh, oh boleh, wong itu juga temanku, nanti tak SMS kan lah. Tengok neraka, nah, begitu habis lihat neraka lah masuk surga lah. Karena masuk surga akhirnya, ternyata ini tuh kampung halaman yang ditanya sama umatku ini. Dengan puasa ternyata sampai juga aku kesini. Ya Idris, udah selesai, jam besoknya pulang. Enggak, aku di sini aja enak ternyata. Orang di sini kampung asliku makan nggak pakai nanem. Jadi pengen istri juga nggak perlu pacaran, nggak perlu apa, baru batin udah datang nggak pakai baju, enak di sini. Dan di sini aja. Loh, syaratnya di sini tuh udah mati. Oh sudah, kemarin sampai tanya sama Israel. Ya itu loh, sudah 10 menit tapi terbalikin lagi loh kan sudah. Harus lewat neraka. Oh ya sudah. Sudah kemarin semua, ya sudah kalau gitu. Nah itulah, ini kan kayak cerita dongeng ini kan. Saya dulu juga nganggapnya ini dongeng. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada satu yang memang orang harus mencari cerita ini. Apa? Ahlul kitab di dalam Al-Quran itu kan 3. Yahudi, Nasrani, sama Sobi'in. Nah Yahudi diceritakan umatnya Nabi Musa, Nasrani umatnya Nabi Isa. Lah Sobi'in itu siapa kan gak diceritakan. Ternyata Sobi'in itu umatnya Nabi Idris ini, yang kehilangan nabinya, kesingsal teng langit itu. Maka kemudian gak mau ikut nabi siapapun ini. Orang Sobi'in ini selalu nunggu Nabi Idris. Nah sekarang ada di perbatasan Iran sama Irak, dikenal dengan nama Sobi'ah Manda Iyun. Ibadahnya sehari ngadep ke timur itu. Nah yang malam ibadahnya agak berat, karena syariatnya sehari mesti ngawini bojone sedina ping 100. Lho kok bu? Zaman aja mbayangno sing iso ming singa itu. Panganane daging. Wong kene panganane terong sebulan sekali. Lah itu puasa. Nabi Nuh nanam pohon suruh puasa. Termasuk Nabi Dawud suruh puasa. Nabi Musa suruh puasa. Nabi Aisyah puasa sampai ke zaman Nabi Muhammad. Maka kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa ini jadi puasa semua orang akhirnya. Agama-agama besar ini semuanya punya ajaran puasa. Agama Zoroaster, agama kuno itu juga ajarannya puasa. Tuhannya 2 orang Zoroaster itu, Tuhan terang sama Tuhan gelap.
Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Itu juga disuruh puasa. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi. Makanya kalau Tuhan Ahriman itu kalah terjadi gerhana matahari, Tuhan Ahura Mazda kalah terjadi gerhana bulan. Nah, itu juga puasa. Orang Majusi puasa penyembah api itu. Kalau apinya mati, puasa orang Majusi. Api alam kok mati ya puasa. Api di dalam rumah kok mati ya puasa. Ini orang Majusi. Cuman agama Majusi ini punah. Punah karena apa? Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum ini masuk Islam. Besanan sama Sayyidina Ali, dapat menantu Sayyidina Husain. Maka terus orang Majusi berhenti menyembah api. Tapi orang Majusi ini karena kalau nyembah api itu apinya ditaruh di bangunan tinggi, diukir namanya Manaro. Maka ketika masuk Islam, apinya dihilangkan, Manaronya ditaruh depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam di Persia punya Manaro. Semua orang lihat Manaro kok bagus, akhirnya semua berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai di Sidoarjo namanya Menoro. Jadi tidak semuanya kok terus kemudian itu dari Arab, bukan. Manaro itu dari Persia. Kalau Kubah itu dari Romawi, karena masjid Romawi tidak mungkin menggunakan cara kayak masjid Arab. Masjid Arab itu bolong tidak apa-apa, wong tidak pernah hujan, jarang-jarang hujannya. Lah masjid Eropa umpamane masjid mriki kok ora ono tutupe, bosok kabeh kayune. Maka menggunakan sistem kubah seperti ini nih. Ini kalau di Arab nggak butuh kayak begini. Nah, karena di sini butuh kanopi gede. Orang Hindu ya disuruh puasa, namanya upawasa. Nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri. Maka ketika Islam datang kok punya pelajaran nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri, kok kayak upawasa. Maka Syahrul Siyam dikenal dengan bulan puasa. Dan itu dari dulu begitu. Orang Buddha puasa. Kalau pengen mendapatkan kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa di bawah pohon bodhi dan nggak pakai baju, cuma pakai kain selipang, nggak pakai celana. Orang Yahudi puasa, Yom Kippur puasa. Orang Nasrani Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi puasa ini menjadi pelajaran dari Allah kepada seluruh nabinya. Makanya puasa ini menjadi terkenal. Dan peristiwa-peristiwa besar ini lahirnya dari puasa. Nabi Muhammad dapat wahyu setelah 15 tahun naik turun ke akhirah puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun di padang pasir puasa. Sunan Kalijaga naik pangkat menjadi wali ya setelah puasa 3 tahun. Sunan Geseng 3 tahun puasa, walaupun bacanya keliru, ya Hayu ya Qayyum jadi ya kayuku ya kayumu, puasa. NU ini lahirnya juga dari puasa yang berat yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. 3 tahun dari hulu sampai hilir Sungai Berantas, 3 tahun baca surat Kahfi. Terus kalau malam tidak pernah tidur, sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Maka ya pantas NU itu jadi besar, wong tirakati suwe. Kendaraannya besar, penumpangnya banyak, cuman nyupirnya gak bisa banter-banter. Jangan sampai bayangkan kayak yang lain itu, yang lain banter-banter. Wong penumpangnya monoton. Mereka kalau gak cingkrang gak boleh naik. Kalau ndak jenggotan ndak boleh. Lo kan penumpangnya macam-macam, bantar dadu aja naik. Kan numpang nyupirnya pelan-pelan karena kendaraan besar. Nah kalau yang sana kan kendaraan kecil monoton, yang jenggotan tok, yang cingkrang tok, jadi ya naik. Makanya biasanya kendaraan mereka ini cepet-cepet, mueng gitu.
Lah kadang NU itu diselip orang Lakson, peng, kaget. Tapi ya dinteni, mereka kan walaupun kecil banter tapi nabrakan. Ya ono sing banter nabrak sapi, ada. Nabrakan. Nah, termasuk cita-cita besar yang dimiliki oleh Raden Bagus Harun itu. Raden Bagus Harun itu calon Raja Mataram. Pengen punya anak alim tapi jadi raja. Keluar dari kerajaan itu. Puasa 7 tahun di daerah Pagotan sana. Pagotan Ponorogo situ. Sampai 7 tahun itu sumur yang ditirakati itu muncul 7 meter. Bahkan untuk Lailatul Qadar. Maka sumur itu dikenal dengan nama Sumur Sewu Wulan. Sampai sekarang kampungnya dikenal dengan Kampung Sewulan. Raden Bagus Harun akhirnya dikasih anak perempuan, galaknya luar biasa, dikenal dengan namanya Ageng Alap-alap. Tidak ada yang berani nikah, sing wani ngerabi cuman Raden Santri. Punya anak Mbak Makhdum, lahir Mbak Maklum, lahir Mbak Tafsir Anom, lahir Mbak Polyubi, lahir Mbak Ilyas. Mbak Ilyas ini kandepak pertama di Surabaya zaman Belanda. Nah, dari Mbak Ilyas lahir Mbah Nafikoh, perempuan galak itu dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya akhirnya punya putra Yai Wahid Hasyim. Yai Wahid Hasyim menikah dengan Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, keluar anak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bener-bener lahir ulama, jadi umarok, jadi presiden walaupun 2 tahun. Dulu puasa 7 tahun. Pak Harto itu punya ibu namanya Sukirah. Itu tidak terlalu pinter, tapi ketika pengen punya anak jadi raja di Jogja sana, puasa 9 bulan. Karena ya Allah anakku sok jadi rojo, ya Allah rojo. Cari tonggone wong edan, wong ora turunan rojo kok pengen jadi anaknya jadi raja. Tapi sama Allah ya dituruti. Lahir Pak Harto itu keriting jembluk itu. Kasih nama Soeharto jadi presiden 32 tahun. Mbah Manap Lirboyo itu sebelum mendirikan Lirboyo itu puasa ngerawat 56 tahun, saya kata 6 tahun. Mangan uwi itu ngerawat. Sampai uwi ini dicolong gendru akhirnya karo Mbah Manap diganti gadung. Maka jam 12 malam Pondok Lirboyo wambruk gara-gara gendru ini mendem. Akhirnya diombeni minyak jarak karo Mbah Manap terus waras. Terus jadi santri tugasnya nyenggot itu nimba sing pakai bambu pancang itu. Nah sekarang gendruwone pensiun karena Lirboyo wis duwe sanyu. Lagi. Ya termasuk Yai Hasyim Latif ini juga dikenal puasanya sangat kuat. Yai Hasyim Latif, Pak Ud, ini dulu kan murid-muridnya Gus Kholik semua. Gus Kholik itu putrane Mbah Hasyim Asy'ari sing anti peluru. Sing terumpahe nomor 52. Saking besarnya bapak itu sakam gitu. Itu semua santri mesti akan poso. Makanya hebat semua santri apa Buireng itu zaman segitu. Loh, makanya dulu orang tua kita ini tidak terlalu pinter. Tapi posone yo kuat. Bisane cuman Bismillahirrahmanirrahim. Tapi rajin puasa, sakit gigi dihitoni, ngono yo waras. Nah saiki wong turu Bismillahirrahmanirrahim, ngono yo pasetok. Makanya sekarang enggak ada orang kuat. Dulu singa ono karo menungso takut. Singa teko ono menungso, ngono singane lari. Nah saiki menungso begitu denger puasa takut, sama melinjo aja takut. Duwe melinjo, gogong melinjo, ndak, kenapa? Samurat aku. Ketemu sate takut, apa takut. Jadi puasa ini kurikulum dasar. Kurikulum apa sih sebenarnya? Kalau di Islam kan la'allakum tattaqun. Ini Islam kurikulumnya la'allakum
tatakun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa itu adalah kemanapun kita menghadapkan diri, merasa dilihat oleh Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lha ya iku takwa. Dadi delok apa ae ngromongso karo Gusti Allah. Lah kenapa la'allakum tatakun kok sekolahnya kok pakai puasa? Lah ini karena orang yang berpuasa ini adalah orang yang mengendalikan nafsu dasar menungso. Jadi nafsu dasar manusia, basic insting cara cah sekolah gitu. Basic dasarnya manusia itu ya mulut ini, yang dari mulut ini sama bawahnya pusar itu. Orang kalau sudah urusan mulut apa saja bisa dilakukan. Orang korupsi, orang apa dasarnya kan mulut. Dan orang bangkrut juga karena apa? Karena ini basic insting. Basic dasarnya manusia itu orang lambe. Sehat ya perkara lambe, loro ya perkara lambe. Makan pil ya masuknya lewat mulut, makan nasi ya lewat mulut, ngomong ya lewat mulut, I love you ya lewat mulut. Ini basic dasarnya manusia. Nah, basic dasar manusia yang mulut sama ini memang paling berat. Karena apa? Karena ini dunia. Mulut ini itu kan posisinya ada di tubuh, ada di dalam raga. Raga ini kan dunia. Kalau guru biologi kan biasa menjelaskan nutfah. Nutfahnya manusia itu kan nutfah dunia. Kita makan, keluar ada yang tadi ada yang tadi umbel, ada yang tadi keringet. Lah, zat hidup yang ada dalam makanan itu namanya nutfah. Nutfah inilah dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu nutfah. Zat hidup itu yang oleh orang Eropa kemudian menghasilkan yang disebut animisme, dinamisme. Itu sebenarnya karena orang Eropa tidak bisa paham apa zat hidup itu, dia nggak ngerti. Maka kemudian semua benda kok dianggap bernyawa ya dianggap baik, terus animisme, dinamisme. Nah, nutfah yang ada dalam makanan ini kemudian disatukan oleh sebuah sistem tubuh menghasilkan yang namanya nutfah yang disimpan di dalam sulbi atau sperma. Nah, sperma ini kemudian yang dijadikan untuk mengkonstruksi tempatnya manusia. Kalau yang ini kan cuma tubuhnya aja. Ini kan bukan manusia. Manusianya kan ada di dalam sini. Kalau ini kan casingnya. Ini kan casing buatan lokal ini. Makanya kalau dibuat di Sidoarjo ya kecil-kecil, pesek-pesek ini yang casing. Kalau dibuat di Arab ya cantik, ganteng gitu, rambutnya keriting. Kalau yang dibuat casingnya di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah lah. Kalau dibuat di Afrika ya ireng gosong kayak gitu. Kalau casingnya dibuat di Cina ya tembem-tembem sipit. Nah ini kan casing lokal, makan jadi nutfah, terus jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah kalau sudah jadi segumpal daging baru nyawa ini diturunkan. Dan nyawa itu ditanya, apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum, kamu lupa gak nanti kalau aku itu Tuhanmu? Nyawa itu jawab, qalu bala syahida, ya Allah, aku akan jadi saksi engkaulah Allah. Nah ini, maka nyawa itu disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah, karena sudah pernah bersaksi. Maka fanfukhur ruh, ditiup ruhani itu ke dalam daging. Nah, akhirnya dagingnya hidup terus jadi manusia. Makanya daging ini ya terus dikasih otot, dikasih tulang, kasih kulit, ditubuhi rambut, terus keluar 9 bulan. Nah ketika keluar ya tergantung yang nyita. Kalau yang bikin pesek ya keluarnya pesek,
Kalau yang bikin mancung keluarnya mancung lah, kalau yang bikin cantik ya keluarnya cantik. Nah kalau yang bikin kok cantik ganteng ya keluarnya kayak ini. Nah yang dunia ini casingnya ini karena dunia ya kecenderungannya dunia iki wis donya tok nek bungkus ini. Tangannya Pak Guru ini sama, tangannya Kiai sama, wong tangan ini dunia. Tangannya wong lanang itu setiap perlu bokong mesti ya pengen jamil. Terus pasti wong ini dunia kok. Terus guru-guru YPM hati-hati sampean yang perempuan tangannya pengen gini aja. Sama, ibu-ibu juga sama, tangannya pengen dunia pengen digelangi, pengen demok pipi, halus. Semua sama, wong ini dunia. Yang bedakan itu cuma remnya dok. Nah ada yang remnya cakram, kayak Kiai ini remnya cakram. Begitu ini direm set itu mandek. Nah kalau rem sini kan ada yang tromol, hidup. Loh maka jangan heran wong ini dunia kok. Makanya kalau dengar adzan Allahu Akbar, begitu nyawa ini ya pengen kembali kepada Allah. Wong besok tahu kok nyawa itu pulang. Tapi casingnya ya tidak mau. Bokong ini dunianya duduk dulu. Bahkan sampai di dalam masjid pun masih tidak mau kalau casing ini. Ininya pengen Allahu Akbar. Ini sudah ini wajah tuh wajahiyah, sudah pengen khusyuk. Paling ya 5 menit itu tidak ada, 1 menit lah. Kenapa? Karena dunia nggak mau, mata ini dunia mesti tidak mau. Begitu ini wajah tuh wajahiyah, matanya melek, matanya kembali ke dunia. Loh, rukoe bolong, elok. Kuping kembali ke dunia, ono lululit es krim, milih tau. Bahkan sampai dengar orang imam baca Quran tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Lama ini, suwe. Jadi dunia nah. Lu sampean bisa bayangkan kalau raganya manusia. Kenapa? Oh, ada. Ya. Jangan sampean seleh no, ora tak umbi wae lho kok sampean bingung. Nah. Ya. Wong nek nyeluk kula awan ini aman, rasa tinggi mangan sama. Jadi sampean bisa bayangkan raga ini dunia. Dia berhenti di dunia. Lah nyawa ini kembali ke akhirat. Nyawa ini kenal Allah. Raga ini tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Ini sudah mau sholat aja raganya ini tidak mau. Nah ini terus piye menungso itu harus pulang. Nyawane pulang, raganya tidak pulang, raganya kembali ke situ. Raga ini sama sekali tidak kenal Allah. Sementara nyawa ini bekalnya Allah. Lah manusia sama padi itu kan sama. Padi itu nanti cuma mengantarkan beras. Debok itu mengantarkan pisang. Nah, raga ini mengantarkannya nyawa. Baik buruknya beras tergantung baik buruknya padi. Baik buruknya pisang tergantung baik buruknya debok. Nah baik buruknya nyawa ya tergantung baik buruknya raga. Nah nanti kan terus panen. Begitu panen ya padi diambil Pak Tani, pisang diambil Pak Tani, lah nyawa manusia diambil sama malaikat Israel bawa kembali kepada Allah. Pohon padinya dibuang, deboknya dibuang, raganya dibuang. Nah cuman ketika masuk laboratorium kan sama-sama. Apa
yang dikerjakan oleh padi, ketahuan apa yang ada di dalam beras. Unsur beras itu apa saja tergantung kelakuan padi. Walaupun pohonnya nggak ada, tapi ketika berasnya ada masuk laboratorium, ketahuan organik atau bukan organik. Debok itu mau apa saja yang dilakukan, nggak penting. Ketahuan nggak penting. Yang penting masih ada pisangnya. Masuk laboratorium akan ketahuan. Ini dulu ditanami batang celeng sama batang kucing. Ketahuan ada unsur di dalam pisang. Manusia juga sama. Raga ketika diambil, nyawa ketika diambil, ya apa yang dikerjakan raga sama kayak syuting itu. Syuting itu melakukan apa saja disimpan di dalam memori. Ketika memorinya sudah diambil, syutingnya mau dibanting juga nggak apa-apa. Hasil rekamannya masih ada. Damen itu mau diapain saja sudah nggak penting. Ketika padinya ada, rekaman damen ada. Rekaman-rekaman inilah yang disebut apa? Simpanan mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Lah ngerekam apa sekarang tubuh kita ini? Bekal ini cuman Allah. Tapi tangan kalau nafsunya gede, makanannya nggak nafsu dunianya nggak diturunkan, ya tangan nggak bisa kasih bekal Allah. Mata ini kalau nafsunya orang gede ya nggak bisa melihat Allah. Orang nafsunya besar itu masih emosian, nafsunya belum turun. Lihat istri gemuk ya langsung sakrini. Tapi kalau orang nafsunya sudah kendor, dunianya ini, raganya ini nafsunya sudah kendor, lihat istri gemuk, alhamdulillah dari perutnya yang gendut lahir 10 anakku. Keranjang juga kalau diisi berkali-kali juga belendru. Telinga kalau nafsunya udah kendor enak. Apa? Dengar suami ngorok gitu, alhamdulillah. Akhirnya direkam sini, alhamdulillah. Lalu orang nafsunya tinggi masih emosian gitu. Dengar istri ngorok, suami ngorok, oh radio bejat. Ini yang masuk sini radio bejat. Makanya orang kalau disuruh puasa itu kan cuma disuruh menahan hawa nafsu benturun. Makanya kalau guru-guru fikih itu lihat ayam naik masjid itu yang pertama keluar, alhamdulillah, karena nafsunya sudah turun. Kenapa kok alhamdulillah? Ya ayam naik masjid itu pun juga kita bisa melihat Allah. Keindahannya ada di atas ayam naik masjid. Kenapa? Dengan ayam naik masjid, apalagi kalau telek di situ, ilmu fikih yang sampean ajarkan begitu lama bisa dipraktekkan. Toharoh ngersihi telek. Lah kalau nggak ada ayam naik masjid, terus cara prakteknya bagaimana? Wong guru fikih itu haram bawa telek ke atas masjid. Lu setelah orang kalau udah nafsunya udah turun enak. Lah itu makanya nafsu yang paling dasar ini. Lah orang kalau sudah orang yang puasanya kuat, apa-apa sih yang susah? Kendo semua. Bisa lihat Allah semua. Makanya orang kalau lagi latihan pengendalian hawa nafsu, itu hati-hati betul. Orang kalau lagi melakukan tirakat itu hati-hati betul. Dua keinginan apa gitu dipikir. Pengen bebek itu misalnya bebek goreng gitu. Dipikir. Apalagi kalau sudah berhari-hari pengen kok nggak ada barangnya, tambah wedi. Ancaman terbesar adalah ketika orang punya keinginan yang akhirnya keinginan itu nggak terwujud. Pengen bebek goreng, cari kemana-mana nggak ada karena lebaran ya. Warung masih tutup, cari ke situ nggak ada, situ nggak ada, situ nggak ada. Tahu-tahu kita main ke rumah kepala sekolah, ada bebek goreng, wah ini cocok ya. Akhirnya dimakan, enak, halal, dimanggake. Tapi orang yang lagi latihan hawa nafsu mikir, karena
berhari-hari mikir bebek goreng itu pasti membuat bebek goreng itu enaknya luar biasa. Dan bebek goreng itu sudah sangat nikmat karena nafsu keinginan itu. Setelah keturutan ya sudah. Terus main ke guru yang satunya, monggo Pak bebek goreng. Ampun lah pun. Monggo. Sudah gak terlalu pingin bebek goreng. Akhirnya begitu makan, enak nggone Pak kepala sekolah. Begitu sampean bilang enak nggone Pak kepala sekolah, sampean rusuh karo Gusti Allah. Kenapa? Wong hari ini didumi sing itu kok masih ndak terima, bayangno sing wingi. Lagi jenenge la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lembut. Lha wong nek nafsune kendho, langsung hidup ya enak. Lah itu pelajaran dasar mengendalikan hawa nafsu. Dan nek menungso itu nafsunya udah tinggi, ya punah manusia itu. Wong tidak bisa terima kok apapun salah, apapun keliru. Nggak bisa. Makanya orang ini diulang puasa ini minimal mengendalikan hawa nafsu. Maka puasa itu paling dasar, yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak itu. Mengendalikan hawa nafsu. Makanya orang puasa itu enak, ada puasa dasar, ada puasa rotok naik, ada naik lagi. Kalau kita ini ya puasa paling dasar lah, yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak itu aja. Makanya model kayak kita ini kalau nggak tahan dengan es degan ya boleh, kumur-kumur es degan kalau bulan puasa boleh. Ya nggak apa-apa, yang penting orang dilek mau. Lo puasa itu kumur-kumur kan boleh, kumur-kumur air degan boleh, pengen sprite kumur-kumur sprite boleh. Nggak apa-apa, yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil ini. Rokok boleh, yang penting nggak masuk ke belakang ini, nggak boleh. Makanya ngicipi makanan boleh, sikatan boleh, karena puasa itu batas mulut itu kan kintil-kintil lah apa ya? Ya intil-intil sini ini, bulu kencing apa ini? Lah ini. Nah, makanya pelajaran ini diberikan terus ben menungso ini nafsunya itu turun. Maka sampean harus mengambil kelas apa, monggo. Kalau kelas gak makan, gak minum, gak menyentuh istri, ya itu kelas TK kan gitu. Kalau naik dikit ya seluruh tubuhnya berpuasa ini SMP, kelas khawas ini. Jadi tangannya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa. Nah akhirnya semua kalau sudah dipuasai enak, pecak telek gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ije maneh, wudu maneh, ngenterdut, alhamdulillah. Iso wudu maneh, wudu juga ganjaran. Apa saja pokoknya kalau sudah nafsunya turun, apa saja bekalnya Allah. Sendal hilang, masya Allah. Akhirnya yang kesini Allah, rekaman besok itu Allah. Nanti nafsunya dhuwur, sendal hilang ya pedus gitu. Akhirnya nanti di hadapan Allah ada rekamannya. Loh kok ada pedusnya? Dus kesini apa? Ya Allah, kamu kok ada di dalam hatinya orang ini, kenapa? Iya itu nuduh saya nyuri sendalnya ya Allah. Saya tidak terima dia masuk surga. Wong dia juga tahu gak ada pedus, sok nyolong sendal itu gak ada. Loh memang cuma gitu aja. Bledek dor Nah Allah, jadi sing direkam sini itu besok Allah tak. Itu syaratnya nafsu itu turun. Jadi itu saja. Itu basic dasar manusia. Nah, itu sekolah menjadi orang yang bertakwa. Ini sekolah gitu. Tapi wisudanya ada di mana? Ternyata wisudanya tidak berada di puasa. Pemberian titelnya itu tidak di puasa. Pemberian titelnya ada di ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita baru dikasih predikat muttaqin itu adalah ketika kita mampu memahami penciptaan Allah dari laki-laki terhadap perempuan, kemudian jadi bangsa dan suku.
Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini butuh orang untuk mengendalikan nafsunya agar paham. Loh, kalau orang nafsunya tinggi gitu gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Nah kalau gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan, pasti ribut. Pasti ribut orang itu kalau gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Sing lanang gak paham sing wedok gak paham sing lanang, pasti ribut. Lo perempuan itu kan dibikin gak sempurna. Kalau laki-laki dibikin sempurna. Laki-laki juga harus ngerti perempuan itu gak sempurna. Makanya perempuan bisa sempurnakan. Alisnya gak sempurna, alis perempuan itu. Maka bisa disempurnakan pakai celah. Lah laki-laki harus ngerti belikan celah. Lah harus ngerti. Nah laki-laki kan alisnya sempurna, dikasih celah malah jelek. Loh itu nanti terjadi keindahan. Perempuan itu bibirnya nggak sempurna, makanya bisa disempurnakan pakai lip. Laki-laki harus ngerti belikan lipstick. Kocok bojone dijarno terus itu ya jangan. Makanya perempuan itu harus dimengerti. Tangannya perempuan itu bisa disempurnakan pakai gelang. Ya, tugas laki-laki belikan gelang. Loh itu laki-laki mesti ngerti. Itu basic dasar kehidupan manusia. Itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena kelangsungan hidup dunia tergantung laki-laki dan perempuan. Laki-laki tok ya gak jadi apa-apa. Perempuan tok ya gak jadi apa-apa. Jadi kehidupan itu karena laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan itu dikasih apa aja kan bagus. Dikerudungi bagus, gak dikerudungi ya bagus. Dijembul-jembul ya bagus. Kayak bunga gini ya bagus. Kasih celana panjang ya bagus, celana pendek ya bagus. Gak dikasih apa-apa ya bagus. Lah itu laki-laki mesti ngerti. Itu basic dasar. Nah kalau kita nggak, itu Allah yang bikin gitu-gitu itu. Allah yang bikin. Loh, makanya orang kalau nggak bisa mengerti. Perempuan cerewet, ya memang Allah bikin perempuan itu cerewet. Laki-laki mesti ngerti karena kalau perempuan itu nggak cerewet, anaknya nggak cepet ngomong. Ya cerewet. Perempuan itu suka nangis, laki-laki juga ngerti. Karena hanya dengan perempuan itu menangis kita bisa memanjakan perempuan. Perempuan yang nangis kan bisa dilus-elus. Sampeyan seneng dibojo kok satpam, ngono ya ora. Maka perempuan itu kalau suka menangis ya sampeyan harus tahu. Kalau perempuan nanya uang gitu ya, sampeyan laki-laki mesti ngerti, Pak uangnya mana? Laki-laki gak usah marah. Kenapa? Karena kalau perempuan udah gak pernah nanya uang sama suaminya gak pulang-pulang. Duit entek ning dalan nggo ngopi sak koncone, lanang kok. Utawa nggo ngopekno sing liyane kan ya iso. Ya takon. Wis sama, itu terus dimengerti. Lah, perempuan juga harus ngerti laki-laki itu biarkan dia ngerokok sama ngopi, karena kalau gak ngerokok gak ngopi ngantukan. Nah kalau ngantuk ya ora nyambut gak gawe. Laki-laki itu ya gitu itu bentuknya. Kalau mumet ya mesti tidak di rumah, mesti ngudut ngerokok di perapatan ini biasa. Nah ini syaratnya apa pengertian ini? Orang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah kalau sudah dari sini orang mengerti, maka akan lahir pengertian baru bahwa dari laki-laki dan perempuan tercipta bangsa dan suku. Akhirnya kita ngerti, oh terus pindah ono sing manungsa Nabi Adam Siti Hawa. Terus jadi bangsa-bangsa suku-suku itu dari pengertian perempuan ini. Tetap dari manusia awal Nabi Adam. Yang akhirnya terus ada yang tetap di Arab, ada yang pindah ke Eropa, ya sama semua dari manusia yang satu, dari Nabi Adam.
Sampean mesti ngerti kenapa kemudian setelah pengertian terhadap manusia adalah pengertian terhadap bangsa dan suku. Sampean ngerti orang Arab, enggak usah emosi sampean. Ini orang Arab kok cantik ganteng, kita kok jelek-jelek, enggak usah emosi. Orang Arab dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi tetap aja cantik ganteng. Kenapa? Karena di sana nggak ada air. Kalau dibikin jelek nggak mandi ya welek ngono, ratus. Kayak saya ini walaupun nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu. Banyak dasarnya begitu. Sama nggak usah emosi. Dan orang Arab itu ya memang begitu, dibikin cantik, ganteng, karena nggak ada air. Orang Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah, kita nggak usah marah, karena Allah ngasihnya begitu di tempat yang paling ekstrim. Ada musim dingin di Eropa itu, makanya dibikin gede. Kalau dibikin kecil gini ya mati kan? Nanti aja. Orang Eropa kalau kesini pasti udah. Sampean juga harus ngerti, gak usah marah. Gak usah kok terus bikin perda syariat buat turis itu, gak usah. Karena kalau di Eropa musim dingin ya sana itu melihat tidak ada matahari, sinar ultravioletnya gak ada, sehingga kulit berubah karena pigmennya hilang. Akhirnya warnanya jadi kayak tekek gitu. Lah nyari ultraviolet kemana? Kayak negeri yang tropis kayak kita. Maka kesini kekenjeran udah di sana. Itu bukan porno, itu dede. Nah, ini penguasa ini mesti ngerti, nggak usah ribut. Musim dingin Eropa nggak punya daun, makanya sampai nggak usah marah sama pohon Natal. Kenapa pohon Natal itu cemara? Ya karena bulan Desember itu nggak ada daun yang nggak rontok, semuanya rontok. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau bulan Desember Natal pakai daun cemara. Sampai nggak usah emosi ngetoki wit cemara ning dinti, nggak usah. Coba kalau Natal itu asli sini, ya iso wit jambu, iso godhong. Lah ini kalau orang itu emosinya tinggi, nggak lihat itu ketentuan Allah, emosi kita. Kenapa sana tinggi besar? Kita kecil-kecil, sana dibikin sulit sama Allah. Mau makan ikan aja susah orang Eropa kalau musim dingin. Seluruh sungainya membeku. Makanya di musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong angger ngambil ikan di kali ono, ora ketemu iwak ya kupang. Ora ketemu kupang ya kodok ya ono. Indah hidup ini di sini nih. Eropa kalau musim dingin perang, ya sampai nggak usah marah kalau orang Eropa perang. Kenapa orang Eropa itu ngajak perang kemana-mana, di Timur Tengah kok perang? Ya mereka harus ngambil minyak untuk apa? Menghidupkan turbin listriknya di musim dingin dan di musim musim dingin kok listriknya mati, ya bongkok orang Eropa. Musim panas nggak punya pendingin, mati mereka. Lah di sini nggak pernah panas, nggak pernah dingin, maka di sini biasa aja, teknologinya nggak AC, tapi sarung sama kebut. Nah kalau panas dikit ya kebut-kebut, kademen sarungan kemulan itu aja. Nggak usah ribet, maka SMK ini kalau ada SMK ya nggak usah ngoyo-ngoyo gitu loh. Biasa aja jadi orang Indonesia. Nggak usah terus bayang pengen tinju kayak orang Eropa, ini tetap kalah sampean. Namanya segini ya, kalau namanya ini nyeluk pun ya cepat. Maka kayak sepak bola gitu ya, itu memang olahraganya orang Eropa. Itu orang Eropa sana yang tinggi-tinggi. Indonesia mau digalakkan kayak apa, tetap kalah sama orang Inggris. Nah sana gede-gede kayak gitu, kalah. Makanya olahraga basket, nggak usah lah terus SMK sini bikin olahraga basket. Ngopo? Kalah sama orang NBA, kalah. Makanya orang Thailand pinter menawarkan organisasi yang khas mereka punya, sepak takraw. Ya seluruh dunia mana bisa mengalahkan takrownya Thailand? Wong aslinya dari Thailand. Kita kan juga punya nekeran, itu kan punya. Loh ini basic ini kita mesti pahami.
Ya kita dikasih Indonesia, ya sudah. Allah ngasih kita kecil-kecil, pesek-pesek, tidak apa-apa. Orang Afrika kenapa dibikin hitam gagah gitu? Ya nggak usah sampai terus emosi lihat orang Eropa. Oh loh, Allah nitipkan singa itu di Afrika sana kok. Kalau dibikin putih dikejar singa ya kelihatan. Lah kalau dibikin hitam gitu mak telesep itu sudah tidak kelihatan. Orang Cina, ya orang Cina itu ya mesti tebem-tebem sipit gini. Karena kalau musim dingin salju turun, apa? Mataharinya kelihatan. Nah, salju turun terus ada matahari kan ya silo yang gini. Nah ini dunia Allah yang kasih, nggak usah emosi sama ya. Lah kenapa kita dibikin kecil-kecil begini? Ya Allah tahu lah. Orang kecil-kecil harus ditempatkan di tempatnya yang paling baik, namanya Indonesia. Apa yang nggak ada di sini? Paling enak hidup di sini nih. Saya ini penjelajah dunia. Mana dunia yang belum pernah tak datangi? Semua sudah pernah tak datangi. Dari yang paling indah sampai yang paling ekstremis tahu tak parah nih. Nggak ada hidup itu seindah di Indonesia, nggak ada. Kenapa? Karena Indonesia punya satu yang tidak dimiliki oleh dunia. Apa itu? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam. Itu hanya milik Indonesia. Yang lain tidak punya. Makanya orang Indonesia nyantai kayak begini. Ngaji pagi ya biasa, ngaji siang biasa, ngaji malam ya biasa. Semalam di Nganjuk saya selesai ngaji jam 1:30 ya biasa. Lah kalau orang Eropa, kalau musim dingin ini aja matahari terjauh ini, bumi terjauh dari mata udah kademen dong ini. Nah, ini kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, kita emosi lihat kayak gini, ya nggak ketemu. Nah itu loh, maka kalau orang mengerti ini, dia akan mengerti itu. Nah ini yang ditulis di belakang ini semua basicnya dari situ. Maka orang kalau ngerti kayak gini bisa bersahabat sesama manusia, bersahabat antar bangsa, ukhuwah watoniyah ya jalan, ukhuwah basyariyah ya jalan. Itu lah ukhuwah islamiyah ya jalan. Lah kenapa? Ya karena di situ disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Lah ini lagi basic dasar ukhuwah watoniyah sama ukhuwah apa? Basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu ya laki-laki dan perempuan itu berasal dari itu semua. Kemudian jadi bangsa-bangsa. Lah inilah ukhuwah watoniyah. Lah terus kita dapat Islam. Lah inilah ukhuwah Islamiyah. Loh makanya ketika kita ukhuwah Islamiyah lah ya kita juga tahu kita tidak ribet. Nah kalau ini sudah enak ya enak. Lah ketoke sing paham ngono ku sing iso ngerti ngono namanya NU. Liyane NU ora gelem ngerti. Nggak mau tahu liyane NU itu. Bahwa manusia itu memang dibikin berbeda-beda. Bahkan terhadap Islam aja mereka nggak mau tahu. Ono gawe Islam Nusantara ono ributnya luar biasa. Lu Islam Nusantara itu kok diributi ngopo to? Wong iku carane wong Indonesia mengikuti Islam. Itu carane. Islam itu ya di Indonesia ya coraknya Indonesia. Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu Islam lah. Tapi caranya orang Indonesia kan siji. Syahadatnya anak saya di ingsun. Allah ilaha yaitu orang pengiran kang wajib disembah kelawan hakik maujud. Illallah hakik Gusti Allah. Iki nusantarane. Sholat ya sama dari dulu ya begitu. Dari zaman Nabi sampai sekarang sholat itu ya 5 waktu. Cuman orang Nusantara punya cara yang agak beda kalau sholat. Apa? Cara manggilnya agak beda.
Sholat duhur mestinya setengah 12, orang Indonesia manggilnya setengah 2. Cuman itu aja bedanya. Lah itulah Nusantaranya. Kenapa dipanggil setengah 2? Karena setengah 12 masih di sawah, masih di kebun. Cara manggilnya ya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itulah Nusantaranya. Siapa bilang Islam Nusantara itu agama baru? Karena mereka nggak ngerti, pekok aja. Ya kenapa? Ya mereka punya Islam terpadu. Nggak pernah nanya Islam terpadu ya apa? Ada SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Muhammadiyah punya Islam Berkemajuan. Nah NU punya Islam Nusantara aja kok ributnya kayak gitu, ngapain sih? Ya karena mereka takut kalau Islam Nusantara itu mereka gak kebagian. Ya puasa, sholat, ya ditunggu itu Nusantaranya. Hayya 'alas shalah. Ini Nusantara. Nanti kiainya nunggu makmumnya biar datang pujian Robbana ya Robbana. Itulah Indonesia. Nggak datang capek nunggu ya tombo hati. Mun capek ya tombo hati. Kalau jengkel nggak datang ya baru ngamuk diuruki anjang biasa. Nah itulah Nusantara, nggak usah ribet. Adzan subuh ya, sholatu khairum minan naum. Ya kan di sana, kalau di sini ya jangan gitu. Faktanya ditunjukkan. As-sholatu khairum minan naum. Iya sholatnya pendek, tidurnya yang panjang dulu sini biasa. Lu ngono iku sing NU sing isih enak itu biasa aja. Ini NU. Terus sholat Allahu Akbar, terus tolak ini. Telinga denger apa bocor ya orang Nusantara ya nambal. Mau sholat kok bocor denger apa, udah bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar tapi tetap kalah sama tukang bakso. Sudah Allahu Akbar itu mestinya kan tidak ada yang lain selain Allah, tapi kalau orang sini tetap kalah, ada ding bakso. Nah itu maka orang sini butuh ditambal, la ilallah. Ya nggak usah protes, kok pakai gedek-gedek begini? Ya orang Nusantara. Nah tapi Sokapat kalau pikir kan diem. Nah Sokapat kan murid Rasulullah, berada di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Wifi-nya Rasul ya online kono. Lah kalau di sini diem ini ya tidur. Nah itulah Nusantaranya, puasa itu ya sama aja mau puasa. Dari dulu puasa begitu. Tapi puasa Nusantara kan punya dalil baru. Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka setiap orang puasa tidur aja sih. Akhirnya kiainya kesepian. Akhirnya pergi ke pasar tuku mercon biasa aja. Nah itulah Indonesia. Tidak usah ribet ya. Haji sama aja haji. Hajinya orang manapun ya ke Mekah. Tapi kalau orang sini ya hajinya ke alun-alun dulu alun-alun Sidoarjo pakai kain ihram labbaik Allahumma hajjan. Ya tapi Ka'bahnya triplek. Nah kalau orang jauh dari Surabaya nanti perginya diantar pakai bis. Yang pergi haji masuk asrama, nah yang nganter masuk kebun binatang Surabaya kan biasa. Nah itulah Nusantara, nggak usah ribet. Jadi ada orang memahami Islam Nusantara itu kayaknya model baru. Ya karena mereka nggak punya model. Karena kalau sudah bicara Islam Nusantara, mereka nggak punya model. Wong apa-apa bid'ah, iki bid'ah, apa aja bid'ah. Ibarat orang masak sudah nggak punya bahan, karek balung tok. Makanya mereka ini kalau masak ya mau balung tok ya micin nih kendeli akhirnya lahir generasi micin itu. Lah NU masih lengkap semuanya.
Ya orang Nusantara kenal Nabi, ya ndak kenal. Bagaimana orang Nusantara kenal Nabi? Wong kenale Kiai. Ya kenale Kiai Hasyim Latif kan gitu. Kiai Hasyim Latif ngerti Islam kenal sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kenal Islam karena kenal Kiai Khalil sama Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ngerti Islam soalnya kenal sama Kiai Khairon. Mbak Khairon kenal Islam karena kenal sama Mbak Abdul Wahid Solotibo. Mbak Abdul Wahid kenal Islam karena kenal sama Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim kenal Islam karena kenal sama namanya Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan ngerti Islam karena ketemu sama Kiai Jabar. Kiai Jabar ngerti Islam ketemu sama Kiai Abdurrahman Sambu Lasem. Mbah Sambu kenal Islam karena ketemu Mbah Benowo. Mbah Benowo kenal Islam karena kenal sama Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo. Mbah Geseng kenal Islam karena kenal Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo kenal Islam karena kenal sama Mbah Bonang. Mbah Bonang kenal sama Mbah Ngampel. Mbah Ngampel kenal sama Mbah Brohim. Mbah Brohim kenal sama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro kenal sama Syed Muhammad. Syed Muhammad kenal sama Syed Ahmad Jalaluddin Cempo. Karena kenal sama Syed Alawi Amil Faqih, kenal sama Syed Ahmad Sokib Mirbat, ketemu sama Syed Ali Khalil Qasam, ketemu Syed Alwi, ketemu Syed Muhammad, ketemu Syed Alwi, kenal sama Syed Ahmad Al-Muhajir, kenal Syed Aisyah An-Naqib, kenal Syed Ubaidillah, kenal Syed Muhammad, kenal Syed Ali Uraidi, kenal Syed Ja'far Shodiq, kenal Syed Muhammad Baqir, ketemu sama Syed Ali Zainal Abidin, ketemu sama Sayyidina Hasan Hussein, ketemu sama Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ngerti Islam karena ketemu sama Rasulullah. Lah kita enggak ketemu, ketemu nih kiai-kiai ini. Maka kiai-kiai punya tanggung jawab. Nah itu loh makanya ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Lah NU di situ ahli sunnah itu ya Rasulullah yang mengerti Al-Quran karena dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu masdar itu mesti ono fa'ile. Lah fa'ile sapa ya Rasulullah. Lah Rasulullah punya jamaah namanya sahabat mulu ahli sunnah wal jamaah. Lah jamaahnya sahabat itu siapa? Ya tabi'in. Jamaahnya tabi'in itu siapa? Ya tabi'ut tabi'in. Jamaahnya tabi'ut tabi'in ya tabi'ut tabi'in. Nah sampai jamaahnya siapa? Ya jamaahnya ulama ini, kiai-kiai ini. Makanya namanya cuma Nahdlatul Ulama karena kita cuma ketemu sama ulama. Coba kita ketemu sama Nabi, Nahdlatul Sahabat kita itu. Lah ini kan cara deh. Lah maka ulama punya tugas mengenalkan kita ke Rasul. Loh ya mbok piye carane wong ulama iki tugasnya memang membuat Islam ini bisa dikenali, dipahami oleh jamaah. Allah itu cuma nurunkan bikin padi. Tapi tugas ulama bagaimana padi itu bisa dimakan. Ono selepe, ono sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, ra dibuntel sego, gondol cecek siji upo, uplek-uplek bubur. Itu semua ya dari padi. Lah itulah tugas kita untuk memberikan suguhan kepada masyarakat. Bid'ah semua. Lah kalau nggak mau bid'ah dalam urusan padi, ya jadi manuk emprit sudah. Totol tuk lek ngono udah beres. Wong kita ini tugasnya apa? Ada nasi ya bikinlah dodol biar bisa disuguhkan. Akhirnya kita bikin dodol dicampur sama gula, campur sama air jadi dodol. Semua orang juga tahu dodol itu dari beras, tapi yang baru datang nggak melihat ini beras, akhirnya dodol mateng disiram beras. Kak Quran sunnah lah, ya ora iso dipangan. Makanya kemudian berasnya dibuang, begitu berasnya dibuang, anti beras ya enggak. Ini dodol sudah mateng, enggak usah disiram beras. NU itu sudah barang jadi, enggak usah dibilang Quran sunnah. Kalau kamu mau masak dhewe, ora usah ngrusuhi masakanku. Kok ribet. Ada tamu itu ya kasih es teh gitu. Ojo kok dikasih sumur kejelumuk. Makanya kalau ada tamu dikasih es teh, kalau tamunya waras ngerti ini air
Sumur nek tamune ra waras ya goleki es teh ning jero sumur. Itu udah tugas ulama dulu gali Quran dan sunnah. Sekarang sudah produk jadi yang bisa dipakai oleh wal jamaah. Ngono kek gawe nang gawe yo dhewe lapo ribut tetekku. Wong iki Mbah Hasyim sing wis buate sudah. Lah maka kemudian dia dikenalkan bicarane wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lah yen selawat tapi wong mriki ra kenal nabi ana sing dikenalkan ngaku Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Wong kene enggak usah pusing sampean, enggak usah ribut. Santri dengan gayanya sendiri. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Ini santri nom. Santri tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam alaika tuwek. Sing ikut isyari ya tambah aneh meneh. Anakal atawa aslam isyari. Ini cara orang mengekspresikan. Ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaika. Iki lho Nusantara. Wong Yaman yo Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Wong Jawa ya Rasulullah salamun alaikum. Itulah Nusantara. Sing Jawanan ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Habib Syekh ya coro Yaman ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya nana. Cara sana itu cara Yaman sana, Islam Yaman begitu, Nusantara begini. Tapi karena itu dibawa ke sini oleh Habib Syekh, lah orang sini nggak terlalu ngerti, tapi seneng. Akhirnya Nusantara nyumbang gendero, ya gitu. Oh, ya ono gendero Sleng, ya ono gendero Iwan Fals. Lah itu sumbangan Nusantara biasa yang mau ribut. Loh iya toh. Loh makanya Gus Dur juga nyumbangnya beda. Gus Dur bikin ya sholawatan ya dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Dangdut nih. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi dikasih tak pandang sayang. Dengan itu. Nah itulah Nusantara, karena itu dangdut. Tidak lain-lain yang nyanyi. Grupnya Awara. Sing ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, maka lagunya bagus-bagus. Wong kiai yang ngarang. Nggak kayak sekarang sing ngarang wong kucluk kabeh. Di mana? Kemana iki lagu kok takok? Ngampe Ayu Ting Ting bojone ilang ora krasa. Terus teko Sidoarjo ana lagu ra ana suarane menggokong tok. Lagune Inul iya muser. Ngene Japanan mriko nggih. Ini Sidoarjo apa Pasuruan? Oke, sampai kiai se-Indonesia goyang setan, goyang iblis. Sing ndak apa-apa cuman Gus Dur ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja repot. Akhirnya Gus Dur dipisui wong se-Indonesia. Gus Dur sesat ngene. Nggih, terus akhirnya Kiai Fuad Hasyim utus kula Gus gawa Gus Dur ning Buntet, Cirebon.
Kita bawa ke sana, diadili di sana sama Kiai. Gus, Anda mengatakan goyang ini udah apa-apa bagaimana? Itu penuh sahabat, Gus. Nek wis goyang iki bokonge ngeplik-plik ngene. Ndak apa-apa bagaimana Gus Dur ini? Gus Dur jawab ya enak, lu sampean lali. Nek aku ora weruh. Lah inilah Indonesia, biasa ngawon. Lah itu makanya sampai Habib Ali Al-Jufri itu Makkah mereka niku gumun. Kok bisa orang Indonesia itu lahir cinta yang begitu kuat pada Rasul? Lho lha kula nek jam ana NU aku ya ngono coba ora nek NU. Ya bento kabeh wong saiki. Ora melu NU, ucluk kabeh dikir meneng ini. Moco. Lah terus sing bodho-bodho lak ndak denger terus nirokne apa? Maca apa, Mbah? Mbok. Bener enak. Sholawatan pencinta Rasul akeh. Mula sebab cinta ya gayane siji. Orang kalau sudah cinta itu kan penuh mahabbah. Ungkapan-ungkapannya ya anta Samsun, anta Badrun, ya Rabbi bil Mustafa, itu kan ungkapan cinta. Lah saat ini banyak orang melihat ungkapan mahabbah didelok dari ilmu fikih, ya rusuh ilmu fikih kok delok ilmu cinta. Bahasa cinta itu, Dek, sehari aku gak ketemu denganmu, mati aku. Lah niku nek cara fikih kan rusak. Masa gak ketemu sehari aja mati? Haram, Mas, musyrik kamu. Yang bikin mati itu Allah. Ya nanti ya. Ngomong apa terus? Allah dia bikin mati. Ada orang cinta. Makanya bahasa cinta itu lihatlah dengan bahasa cinta. Mendelok itu kalimat cinta itu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Sakmono gedemu mulai ke rahim ibu piye. Loh tapi itu kalimat mahabbah, kalimat cinta. Rhoma Irama kehilangan cinta ya bikin syair yang musyrik. Cara fikih, ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia? Kaya Gusti Allah ae maro nanti. Gitu. Seorang kekasih ditinggal pergi sama pacarnya. Enggak mau SMS, tanya sama Allah. Wong cinta kok. Sing dinesoni langsung Gusti Allah, enggak mau nanya. Coba. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lah pacar hilang kita kok Gusti Allah. Loh ini kan ungkapan mahabbah. Robi Al-Adawi ya cinta ya beda ungkapan. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, kasihkan musuh-musuhmu aja. Kalau ada nikmat di akhirat nanti buatku, aku juga gak butuh, kasihkan kasih kekasihmu aja ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku kok takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi ya Allah, kalau aku ibadah karena aku rindu padamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Lha iki lak fakne cara fakih ya musyrik ojok ki wong ngono. Lha saniki la ilaha illallah firdausi ala ala naril jahimi. Lha karo kok botol arak coba men. Ya Allah, ya weh. Aku bukan ahli surga ya Allah. Tapi kalau aku kau masukkan neraka, ndak kuat aku ya Allah. Lalu itu terus sama delok tengah ilmu fikih, ya koclok sampean. Makanya banyak orang ikut tanpa cinta. Ono wong nek seneng ya ora mungkin mengatakan Rasulullah orang tuanya masuk neraka. Loh ini loh. Nah itu Makanya kalau bahasa cinta itu mah berlebihan begitu. Burung pipit jatuh cinta, ya berlebihan bahasanya. Burung pipit yang kecilnya suka makan tajil.
Itu pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Dia ngerayu pacarnya, Dempret. Apa Mas Empret? I love you, Pret gitu. Yang Pret laki-laki marah, Dempret, aku cinta, Pret. Aku benar-benar cinta. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini dan akan aku rebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lha iku manu empret lho, jatuh cintamu nini ngono. Nabi Sulaiman yang dengar, olah Pret lambemu. Ya manu empretnya jawab, ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta lu ini. Lu nek gane ngene apa iso, ora iso. Lu dia biasa mawon. Lu itu loh Nusantara. Makanya ukhuwah Islamiyah kita ini terjaga. Ya orang sini disuruh kayak Rasulullah ya gak bisa. Kurban pakai unta, ya nggak bisa bang di sini kebun sapi. Maksakan diri kurban pakai unta, ya dicolong, cekel polisi, nyolong unta kebun binatang Suro. Makan pakai 3 jari ya nggak bisa, walaupun itu sunnah. Lontong kupang terus 3 jari ini kayak kocar kacir ini sindok. Jubah tidak semua bisa. Nek di Arab bisa pakai jubah karena tanahnya bersih. Neng kene telu tandur derep jubah ya keserimpet. Loh inilah makanya ada gagasan-gagasan keislaman. Loh nih kalau kita nggak paham seperti ini, nggak tercipta. Makanya memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, memahami perbedaan bangsa. Ini loh ukhuwah basyariah dasarnya. Watoniyah menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku dan menjadi Islam harus ngertilah. Baru atqakum itu ada di situ. Makanya kalau orang sudah bertakwa itu enak apapun. Itulah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la akan ada jalan keluar. Wong kabeh dibalikin ning Allah kok. Lah kalau sudah hidup itu ada jalan keluarnya. Apa yang tidak terjadi? Makanya lau anna ahlal qura amanu wattaqau di situ. Kalau seandainya ahli bangsa ini, warga bangsa ini bertakwa, itu la fatahna, tak buka. Itu kan rangkaian kalimat takwa yang kadang kita tidak pahami itu. Makanya sekarang orang tidak bisa terima, ya ribet kayak gitu. Jadi bangsa enggak tercipta. Sudah tahu orang Arab itu begitu, dia paksakan ISIS, ya nggak bisa. Orang sudah tahu di sini itu Islam Indonesia, dipaksakan Islam model Wahabi, ya nggak bisa. Wahabi itu sampai di Timur Tengah sana, di yang lain jadi ISIS, sampai di Afghanistan jadi Taliban, sampai sini ya jadi teroris karena nggak bisa menerima perbedaan. Di sana mesti khusyuk kalau sholat, kok ngadep Ka'bah Allahu Akbar, ya meskipun kukur ya tetap khusyuk wong lihat Ka'bah. Lah di sini pakai kukur ya hilang entah kemana wong baru cecat. Mengerti. Makanya kurma itu ditanam di sini tumbuh tapi tidak buah. Tahu apa? Ini loh. Nah itu baru tercipta. Maka pengendalian dasar seperti inilah yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia. Karena manusia nggak bisa mengendalikan watak dasarnya yang seperti nafsunya gede, yaitu. Makanya Rasulullah menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang Badar ini, perang kecil, menuju perang besar. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu nggak bisa kita perangi, akan tercipta perang lebih besar daripada perang Badar. Makanya orang-orang itu kalau 25 tahun kayak Syabdil Qadir, nafsunya udah turun kan, enak hidup itu. Lihat orang kecil, ya Allah ini anak kecil sekali, pasti lebih dekat kepada Allah karena belum berdosa. Lihat yang tua, ya Allah ini tua kayak begini, pasti pahalanya lebih banyak karena sudah beribadah lama. Lihat orang dablek, ya Allah ini dablek tapi jangan-jangan ini besok gak dablek, malah saya yang jadi
dablek. Lihat orang kafir, ya Allah ini kafir, jangan-jangan besok jadi mukmin, malah kita yang jadi kafir. Ya kembalikan semua kepada Allah. Enak hidup itu. Punya presiden kurus, gajinya kotak-kotak, alhamdulillah. Jelas kecil-kecil begitu, jalan tol jadi kok. Yang gagah-gagah malah cuma merencanakan kok. Lah kalau cuma merencanakan, murid SMK juga bisa. Rencana ke bulan bisa, cuma gitu aja kok susah. Nah sekarang orang udah bisa terima, salah, ini salah, punya Pancasila salah, punya bendera salah, apa aja salah. Ini nafsu kalau nggak dikendalikan, bubar bangsa ini. Kalau dulu kiai nggak apa-apa, ulama, syaikhun, ustadzun dikasih nama kiai, emosinya nggak tinggi, padahal kebo ada namanya kiai selamat, kok orang udah marah. Musola masukkan sini namanya langgar. Syaikhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri, sholat sembahyang. Kayak ibu-ibu itu loh, nggak usah ribet. Isinya apa, bungkusnya apa, bungkusnya kongguan, isinya rengginang, udah gitu aja. Nah itu cara kita ini orang Indonesia. Tapi pelan tapi pasti pemahaman terhadap keislaman dimasukkan dalam paham kebangsaan. Bangsa dan suku kita berbeda-beda, kasta-kasta di sini. Islam mau masuk ya dirubah dulu kasta-kasta itu. Kenalkan istilah baru cara Islam namanya musyarakah. Menghilangkan kasta, menghilangkan raja dan hamba, masukkan istilah musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini enak orang dulu itu. Nggak ribut kayak sekarang. Oh khilafah, kamu itu bodoh baru datang nggak ngerti urusan. Musyarakah. Setelah itu hilanglah raja dan hamba, hanya sebutannya yang masih ada. Kawulo masih ada karena orang sini bilangnya kulo. Hamba orang Padang bilangnya ambo. Sahaya orang Melayu bilang saya. Abdi orang Sunda bilang abdi. Pukulun orang Banjar bilang ulun. Tapi struktur besarnya dirubah. Hilangnya raja hamba, masuk istilah ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Satu ra'iyah itu saya ngomong sapa nabi diserap untuk saling bertanggung jawab bernama rakyat. Satu-satunya bangsa Islam yang mampu menyerap kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia, yang lain tidak bisa. Ini lo kurang apa? Ulama biyen hebat. Biar kalau ra'iyah ini duduk, makanya kan nggak boleh nyebut kafir orang Indonesia, karena orang Indonesia sudah naik pangkat menjadi ra'iyah. Lah kok diturunkan jadi kafir, ini gimana sih? Makanya ulama-ulama mana ada bilang kafir itu ya nggak boleh. Wong ini ra'iyah kok, pengikut Rasulullah semua kok, saling bertanggung jawab. Lamun kafir itu dhimmi, bukan kafir yang disebut harbi. Loh itu mulai kiai ini. Mbak Asnawi Kudus didenda 100 gulden sama Belanda gara-gara bilang kafir. Nggak ada konstitusi yang menyatakan orang Indonesia itu kafir, karena seluruh dari Sabang Merauke itu ra'iyah itu rakyat. Makanya para wali masukkan lagi, biar kalau duduk bersama-sama gini nggak ribut, tapi mendapat rahmat Allah. Duduk bersama-sama namanya majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil. Lah kalau omong-ngomong biar nggak ribut, mendapatkan rahmat Allah, titipkan kalimat musyawarah wasyawirhum fil amri. Loh nanti kalau sudah ada satu yang diangkat menjadi pemimpin, biar nggak ribut dan kekuasaan menjadi luas seperti kekuasaan Allah, kedudukannya disebut kursi, wasi'a kursiyuhus samawat. Lah biar anak bangsa ini nyaman hidupnya, maka kemudian kenyamanan itu adalah karena Allah. Nah kenyamanan karena Allah itu hanya diberikan kepada para kekasihnya. Kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu namanya wali. Biar semua merasakan kenikmatan menjadi apa? Menjadi bagian dari para wali. Maka Sabang Merauke disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para
wali baru orang hebat. Nah kalau sekarang kan ngertinya khilafah jenggotan nih yang kusir cuman. Lah ini semua siapa dulu yang bikin? Wali Songo. Tiba-tiba ada yang mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo itu fiktif. Jenenge siapa itu? Namanya Zainal Abidin apa siapa itu? Yang penelitian bahwa Islam masuk dari Arab langsung. Nah Kiai Said sebagai ketua NU marah Wali Songo kok dibilang tidak ada. Nah yang olo-olo itu semuanya punya jenggot. Makanya sama Kiai Said dasar orang kalau berjenggot itu goblok katanya kan gitu. Itu maksudnya orang yang olo-olo Wali Songo tidak ada itu kan jenggotan semua. Zainal Abidin, Basalama, Jawas, Sopo itu kan jenggotan kabeh. Akhirnya mereka balas Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok. Padahal semua Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah sudah selesai sebenarnya habis setelah itu. Mengono tapi kan goreng. Karena semua sedang galau lihat NU itu kalau sudah punya apa sih yang nggak ada? Punya semua. Begitu bikin rumah sakit di Sidoarjo, rumah sakit yang lain sepi. Begitu punya sekolahan gini, yang lain sepi. Kalau punya perguruan tinggi yang lain sepi. Cuman NU itu belum bikin itu. Tunggu sebentar lagi kalau NU sudah bikin, selesai kalian. Selesai. Sekarang 120 juta ini kalau sudah iseng besok 5 tahun nabung 1 juta aja satu kepala itu 120 triliun. Itu kalau sudah mau NU itu nanti. Baru koin aja sudah miliaran. Apalagi kalau nanti jutaan yang ditabung. Kalau 120 triliun selama 5 tahun nabung 1 juta, taruh aja di HSBC. 1 bulan diambil lagi, bangkrut itu bang. Itu dulu yang dilakukan oleh Rothschild Rockefeller, yang akhirnya punya bank devisa New York, yang duitnya dipinjamkan kepada Amerika yang sekarang ngontrol dunia lewat Wall Street. Nah Indonesia nggak bisa ngontrol, kenapa? Indonesia ini dijebak. Sing jebak siapa? Inggris. Makanya duit Indonesia ngaco kayak begini, 14.000, 15.000. Kenapa? Karena Inggris ini kurang ajar. Apa? Greenwich itu memperbolehkan Singapura sama Malaysia menggunakan jam 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Sini jam 8, sana jam 9. Akhirnya bursanya buka 1 jam lebih awal. Akhirnya saham-saham yang jelek selesai di sana, baru masuk sini yang bagus habis di sana. Sama dengan ibu-ibu pergi ke pasar, kalau kawanan dapat apa? Loh, orang kalau nalar dikit aja kan bisa. Tahu kok turunin pemerintah. Loh, kamu nggak pernah ngurus pemerintah, memang pangkatmu RT. Kayak Gus Yahya, kemarin saya ketemu sama Gus Yahya. Ini orang kan ribut gara-gara Gus Yahya ke Israel. Kiai Said ketemu Syiah. Lah saya bilang, lu pangkatnya Gus Yahya ini Katib Am BBN. Katib Amnya kelompok yang benar-benar Islam. Maka ya harus ketemu dengan kelompok yang benar-benar kafir. Benar-benar yang ngono pangkatnya kok. Lu kelompok benar-benar Islam ya ketemu nih kelompok benar-benar kafir, ojo kafir-kafiran. Islam ya ketemunya Yahudi, Kiai Said ya ketemunya Syiah gitu. Lah yang ngolo-olo itu pangkat RT aja enggak. Paling ketua laskar gitu. Nah sekarang semua ini kan kembali ke NU. Sampean lihat, Sayyidina dulu orang enggak mau, sekarang mau. Tapi pakai baginda, Nabiyina, Rasulina kan sudah kembali sebenarnya. Cuman masih berbeda dikit, dulu biru, sekarang hijau, sama kok. Dulu nggak mau tumpeng, nggak mau. Sekarang mau, tapi nasi kotak. Ingkong nggak mau, tapi suwiwi sekarang mau. Ini kan semuanya sudah mau sekarang. Ilaruhi dulu nggak mau, sekarang semoga arwahnya mau. Ini kan sama aja. Alat musik nggak mau. Dulu terbang nggak mau, sekarang mau tapi pakai mulut. Tum ya mau.
Suwo ndak mau, sekarang mau tapi pakai ruqyah. Lu gelem kabeh kok, makanya mereka ini sebenarnya sudah kembali. Tapi masih malu-malu, mula ngejak-ngejak, mari kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kembali, wong kowe tau lunga kok. Lah saya belum pernah kemana-mana kok diminta kembali. Ya kembalilah kamu, gitu. Lah ini makanya semua kembali menjadi cara-cara ma'arif ini bisa. Nah saiki ma'arif lagi gawe SMK apa ya, tunggu 20 tahun lagi. Panen ini besok SMK kayak gini panen. Ya anak-anak TV 9 itu dulu kan ya anak-anak SMK. Terus kuliah, rodok pinter-pinter terus jadi TV 9. Nah sekarang yang masih bodoh TV 1. Lah ini maka bangsa Indonesia ini tenang karena wongnya poso apa. Enak lah, orang-orang ini ribet aja. Sekarang Hizbut Tahrir bikin halakoh di Tasikmalaya pakai nama Pertemuan Alim Ulama Dunia. Itu kan Hizbut Tahrir kabeh. Nggak usah. Ini gitu Sidoarjo gurune sakmene lho. Ini baru sak YPN. Cuma kalau yang lain semuanya ngumpul ya besar. No itu begini. Sudah ini baru pelan-pelan. Yang penting kita semua sudah meletakkan sendi-sendi dasar menjadi manusia yang berbangsa, bernegara, rukun sesama manusia dalam kerangka apa? Membangun bangsa dan negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ini ada manfaatnya dan anak-anak yang keluar nanti mendapatkan barokahnya. Nah, saya mohon pamit langsung ke Malang. Karena nanti ke Malang jam 2, nanti malam di Kediri, tengah malam lagi di Lamongan. Besok pagi Tulungagung. Ya sudah, biar bagian saya yang jalan-jalan. Siapa tak usah iri sama saya. Makanya sama Allah saya dibikin besar dan hitam, biar kuat dan tidak takut panas. Nah kalau yang putih-putih gini panas dikit, gitu. Nah kalau yang hitam begini aman udah. Ya, nah inilah. Apa sih temanya ini? Bener kira-kira mau? Nah ya itu. Harmonis tau urip itu. Dita'aruf, saling mengerti. Pengertian. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.